wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang bidan. Peran bidan yaitu memberikan pelayanan kebidanan, kemudian pengelolaan pelayanan kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, kemudian penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dan yang terakhir adalah sebagai peneliti. Nah, yang pertama, peran bidan itu ada pelaksana, yaitu yang pertama ada mandiri. Yang mandiri ini berfungsi untuk menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Kemudian memberikan pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan melibatkan mereka sebagai klien, dan membuat rencana tindak lanjut tindakan atau layanan. Kemudian memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas, pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Kemudian asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan klimakterium serta menopause, dan juga memberi asuhan kepada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Kemudian yang kedua ada kolaborasi, di mana kolaborasi ini menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Kedua, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Kemudian mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Kemudian memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan yang dengan risiko tinggi dan kegawat daruratan, begitu pula dengan nifas, bayi baru lahir, kemudian ada balita, dan yang membutuhkan semua kolaborasi dengan tindakan medis yang lain. Kemudian yang ketiga ada rujukan, pelaksana sebagai rujukan, yaitu menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan sesuai dengan fungsi klien dan keluarga. Kemudian memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan, nifas, maupun pada bayi baru lahir dan balita yang membutuhkan kegawat daruratan dan rujukan dengan risiko tinggi. Nah, itu dia tadi peran bidan sebagai pelaksana. Sedangkan untuk pengelola, yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja dan juga berpartisipasi dalam tim, yaitu dukun bayi, kader kesehatan, dan nakes di wilayah kerjanya. Sedangkan untuk pendidik, memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien, kemudian dia melatih dan membimbing kader. Kemudian yang terakhir ada peneliti. Peneliti ini mengidentifikasi kebutuhan yang akan dilakukan, menyusun rencana kerja pelatihan, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana, mengolah dan menginterpretasi data, kemudian menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut, dan yang terakhir memanfaatkan hasil untuk meningkatkan pengembangan program kerja ataupun pelayanan kesehatan. Untuk fungsi bidan itu sendiri sebagai pelaksana, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut: melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa perkawinan. Kemudian melakukan asuhan dalam proses kehamilan normal, patologi maupun dengan risiko tinggi. Kemudian menolong persalinan normal dan patologis tertentu, merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi risiko tinggi, melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas, memelihara kesehatan ibu dalam menyusui, melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan prasekolah, memberi pelayanan keluarga berencana sesuai dengan wewenangnya, dan memberikan bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium dan menopause sesuai dengan kewenangannya. Untuk fungsi bidan sebagai pengelola, yaitu mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan, memimpin koordinasi kegiatan, kerjasama, komunikasi inter dan antar sektor, dan memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan.
sebagai pendidik, yaitu memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan, membimbing dan melatih dukun bayi dan kader kesehatan, memberi bimbingan kepada para bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat, kemudian mendidik bidan atau tenaga nakes lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Dan untuk peneliti, yaitu melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok, dan melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab bidan. Ada kurang lebih 8 poin. Yang pertama, menjaga pengetahuan, keterampilan, dan kemahiran tetap up to date. Mengenali batas untuk tidak melampaui wewenang dalam praktik, menerima tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan konsekuensi, berkomunikasi dan kerjasama dengan nakes lain, kerjasama dengan staf kesehatan pendukung dan rujukan, melakukan pemantauan mutu kasus, bekerja sama dengan masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan status perempuan untuk menjadi lebih sehat. Untuk materi peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kebidanan, yang pertama ada care provider, di mana dia memberikan asuhan kebidanan, memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil bersalin hingga ke reproduksi ya, dalam kondisi normal berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Kemudian kalau community leader, dia menjadi penggerak dan pengelola masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Jadi menggunakan prinsip partnership, yaitu bekerja sama dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup prakteknya. Kemudian ada komunikator ya, dia berkomunikasi secara efektif supaya dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak itu berjalan dengan baik, entah itu dengan keluarga, masyarakat, sejawat, dan profesi yang lain. Untuk decision maker, yaitu dia mengambil keputusan klinik sesuai dengan prinsip partnership. Jadi menggunakan kebutuhan dan sesuai dengan diagnosisnya. Untuk sebagai manajer atau pengelola, mempunyai kemampuan untuk mengelola klien dalam asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Sehingga setiap kasus dalam pengelolaan yang baik sesuai dengan SOP atau standar praktik kebidanan. Nah, itu dia teman-teman mengenai masalah fungsi, peran, dan tanggung jawab bidan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.